Bapak hari ini diterima masuk menjadi anggota gereja Katolik. Apa karena paksaan maitua kah, dibujuk oleh istri kah, atau mau sendiri? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan umat sekalian yang saat ini sedang mengikuti siaran live streaming dari Gereja Katedral. Dalam minggu keempat Advent ini, Injil yang dibacakan berkaitan erat dengan tradisi Gereja Katolik yang dilakukan oleh Gereja Katedral. Sehari tiga kali doa Angelus dikumandangkan. Banyak orang, khususnya saudara-saudara kita dari gereja Protestan berkata, apa itu? Bunyi lonceng, lalu sebut Maria, tidak alkitabiah. Hari ini ada penerimaan 7 saudara-saudara kita dari gereja Protestan akan bergabung ke gereja Katolik. Maka khotbah ini saya sampaikan dalam bentuk pengajaran kepada kita semua secara khusus, kepada 7 saudara kita yang hari ini diterima, dan kepada siapapun yang sedang mengikuti siaran ini. Maka saya mengundang ke-7 saudara untuk mengambil tempat di depan. Saya lihat Bapak tadi Injil duduk, maka mungkin ada kesulitan. Taruh kursi di depan. Pertama saya memanggil Bapak Musa Lumena. Tolong Papa dia, kursi taruh di depan. Ya. Ya. Oke. Yang kedua, Jane Pola. Bapak silakan duduk. Di depan. Tidak di pinggir. Ya. Bapak duduk. Ya, oke. Bapak silakan duduk. Ya. Ibu kuat berdiri? Oke. Ya, ibu berdiri di samping. Namanya juga istri, ya, setia mendampingi dalam suka dan duka. Nah, oke. Yang ketiga, Mary Natalia Lumena. Ini salah seorang anaknya. Juga kuat berdiri? Ya, berdiri di samping mama. Yang ketiga, Mary Natalia Lumena. Christian Moses Kelly, cucu. Ya, juga pasti kuat berdiri. Berdiri di samping tante. James Abraham Kenny, juga cucu. Ya, berdiri di samping kakak, adik. Ya, oke. Rapat sedikit. Oh ya, jangan. Corona jangan dekat-dekat. Oke. Yang keenam, John Festet Joel Elias. Bapak di sebelah sini. Ini orang Ambon, iya. Ya, orang Ambon.
bertahun-tahun istrinya Katolik, dia dari gereja Protestan, GPM, ya. Dorong dua baku-baku tarik, ya. Sampai hari ini dia bilang, sudah saya ikut Mace sudah. Nah, sekarang ada di depan. Dan yang ketujuh, Maria Tiara Tandililing. Di sini. Ya. Dia ini mau menikah dengan seorang calon suaminya Katolik, ya. Dan dia memutuskan untuk satu perahu bersama istrinya dalam gereja Katolik. Saudara, saudari, Bapak, Ibu, Anda bertuju, pasti di gerejamu sudah mendapat pelajaran, ya. Supaya Anda tahu di Indonesia ini banyak ajaran yang didapat di gereja Protestan adalah dari ajaran Calvinis. Ada juga gereja Lutheran, ajaran Luther. Kalau Luther masih memberikan penghargaan kepada Maria, Ibu Yesus. Calvin juga memberikan penghormatan tapi tidak sehebat Luther. Dia agak ekstrim. Tetapi masih menghargai. Maka orang Katolik yang berpendapat, berpandangan bahwa orang Protestan tidak menghargai Maria atau tidak menghormati Maria, itu tidak benar. Orang Protestan juga memberikan tempat yang terhormat untuk Bunda Maria, hanya tidak sehebat yang diberikan oleh gereja Katolik. Bapak dari gereja Maluku GPM, betul? Oh, Manokwari. Gereja apa? Gereja apa? Ebenezer. Bapak Musa dari gereja mana? GKI. Jemaat Kasih Timika Indah. Itu gereja GKI juga? GKI juga. Dengan anak cucu semua, ya. Ini Tandililing dari Toraja kah? Gereja Toraja, iya. Itu masuk GKI? Oh, bingung. Gereja Toraja. Gereja Toraja itu dia masuk di dalam keluarga besar GKI, ya. Oke. Dengar baik-baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di gereja ini maupun sedang mengikuti live streaming, protes dari saudara-saudara kita Protestan ada unsur benarnya. Benarnya itu di mana? Orang Katolik dalam devosi kepada Bunda Maria itu kadang terlalu overacting. Artinya mereka menempatkan kadang-kadang Bunda Maria itu lebih tinggi dari Yesus. Dan ini salah. Dan ini yang diprotes oleh saudara-saudara kita Protestan. Pengantara kita satu-satunya adalah Yesus. Coba perhatikan doa-doa. Doa-doa resmi gereja Katolik. Doa panjang lebar dan di bagian akhir dikatakan, demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Bukan demi Maria. Maka praktek yang overacting, yang seakan-akan menempatkan Maria lebih tinggi dari Tuhan Yesus, itu salah. Dan itu bukan ajaran resmi gereja Katolik. Itu praktek umat yang sejak dibawa sejak dari dulu. Apalagi pada saat
konfrontasi antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Nah, devosi kepada Maria itu begitu dilebih-lebihkan sampai akhirnya kita bisa keliru. Dan itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. 2, 4, 6, 7. 7 anggota baru gereja Katolik hari ini dengar. Gereja Katolik tidak menyembah Maria. Dalam kitab hukum kanonik jelas dikatakan Maria tidak boleh disembah karena dia bukan Tuhan Allah, dia manusia seperti kita. Hanya dia manusia istimewa. Maka adalah pantas, adalah wajar kalau gereja Katolik memberikan penghormatan. Saya ulangi, gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Apa ada dasar Alkitabnya? Di mana dasar Alkitabnya? Kamu bertujuh ini, dengar. Hari ini Anda diterima dalam gereja Katolik. Ada banyak hal bisa Anda pelajari. Tetapi di hari ini secara khusus, saya pastormu ingin memberikan dasar Alkitabiah dari keyakinan gereja Katolik bahwa Bunda Maria pantas dihormati. Anda bertujuh pasti tanya toh, kenapa kita menghormati Bunda Maria? Ini jawabannya. Karena Allah Tritunggal lebih dahulu menghargai, menghormati Maria. Ya, Allah Tritunggal. Siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menghargai, menghormati Bunda Maria. Saya mulai yang pertama. Allah Bapa. Selama hidup, Ibu pernah dikunjungi oleh Tuhan Allah, Allah Bapa? Pernah dikunjungi? Dalam mimpi. Apa? Dalam mimpi. Astagfirullah, dalam mimpi. Dalam kehidupan nyata pernah bertemu Tuhan Allah atau salah satu utusannya suara keras? Pernah Santo Petrus. Hah? Santo Petrus. Oh tidak, Tuhan Allah saya tanya Tuhan Allah. Tuhan Bapa. Allah tidak. Oh Tuhan Allah tidak. Bapak juga pernah bertemu Tuhan Allah? Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Saya bisa tanya yang lain-lain lagi pasti tidak. Hari ini dalam Injil, ya, Allah Bapa lewat malaikat Gabriel. Gabriel itu utusan Allah. Dia mendatangi Maria. Salam Maria. Engkau yang dirahmati. Tuhan menyertaimu. Ini ada di kitab suci. Siapa di dunia ini yang mendapat kehormatan begitu besar? Dikunjungi Allah Bapa lewat utusannya. Maria. Itu sebabnya. Karena Allah Bapa sudah menghargai, menghormati Bunda Maria, maka gereja Katolik bilang, ya pantaslah kita menghormati Maria. Allah Bapa. Ya. Allah yang kita sebut penguasa surga dan bumi. Dia menghormati wanita ini. Mengapa kita tidak? Nah, gereja Katolik menghargai karena Allah Bapa menghargai. Yang kedua, Allah Roh Kudus. Anda berdua, anak-anak dua ini, Christian dan James. Kamu dua lahir karena cinta Bapa dan Mama, ya. Jadi mamamu mengandung kamu berdua karena persatuan cinta dari Bapa dan Mama.
Wanita yang bernama Maria, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dia mengandung karena bukan seorang laki-laki. Dia mengandung karena Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Di situ gereja Katolik menggunakan istilah Roh Kudus adalah mempelai Bunda Maria. Karena Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus. Ini hanya bukan diakui oleh gereja Katolik, bukan hanya diakui dalam Alkitab orang Kristiani, tapi juga di dalam Al-Quran surat Al-Miryam. Jelas-jelas dikatakan wanita ini mengandung karena kuasa yang maha tinggi. Nah, Allah Roh Kudus menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Itu Allah Tritunggal Roh Kudus. Yang ketiga, Allah Putra. Kalau Tuhan Allah mau, Yesus tiba-tiba saja turun ke dunia. Dia bisa turun di pohon yang besar, dia bisa turun di lewat seekor gajah, bisa lewat harimau. Tidak. Allah turun ke dunia. Tinggal di dalam rahim seorang wanita. Dan wanita itu adalah Maria. Bunda Maria. Janin. Calon bayi Yesus. Tinggal di dalam tubuh Maria. Paling tidak selama 9 bulan. Dan setelah dia lahir bersama Bunda Maria 30 tahun dalam kesunyian. Dan kemudian 3 tahun saat Yesus tampil di muka umum. Allah Putra, Yesus Kristus. Begitu menyatu dengan Bunda Maria. Bukan hanya secara rohani tapi secara fisik. Nah, Allah Putra saja begitu dekat dengan Maria, menghargai Maria. Mengapa manusia tidak? Itu sebabnya gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Ya, jadi Bapak Musa, Ibu Jen, Mary, Christian dan James, Bapak John dan saudara-saudari Maria. Nama Maria lagi, Maria. Di hari penerimaanmu ini menjadi warga Katolik, pastor secara khusus ada banyak pengajaran tentang Bunda Maria, tapi hari ini secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa menghormati Maria sebagai orang khusus, orang istimewa, orang luar biasa, itu adalah pantas dan wajar. Dan itu ada di Alkitab. Itu dasar Alkitabiana. Ini Injil yang tadi kita dengar dan kita baca. Ya, atas dasar ini, maka hari ini saya akan tanya bahwa kesediaan Anda untuk bergabung. Bapak hari ini diterima masuk menjadi anggota gereja Katolik. Apa karena paksaan maitua kah, dibujuk oleh istri kah, atau mau sendiri? Mau sendiri. Mau sendiri. Tadi pengajaran yang pastor kasih, kau mengerti? Ya. Mengerti? Ya. Oke. Nanti pulang kasih tahu sama saudara-saudara kita yang kau kenal ya dari gereja Protestan. Ternyata Bunda Maria itu luar biasa. Ya, siap? Terima kasih. Oke, baik. Bapak juga, Ibu, ya saudara, cucu berdua dan saudari, apa yang pastor katakan pagi ini, ajarkan pagi ini, itu salah satu dari sekian banyak pengajaran, tapi ini hanya salah satunya, ya. Nanti sesudah kamu jadi orang Katolik, pelan-pelan kamu akan mengikuti bahwa ternyata ada kebenaran Alkitabiah yang kita bisa pelajari dan sekaligus yakini
khusus satu saja, Angelus. 3 kali sehari lonceng gereja katedral berbunyi. Ini mau menunjukkan dasar pengajaran yang luar biasa ini. Nah, tadi saya baru tanya Bapak, Bapak sendiri siap untuk diterima menjadi anggota gereja Katolik? Siap. Siap. Ibu siap untuk menjadi Katolik? Siap. Siap menjadi anggota gereja Katolik? Siap menjadi anggota gereja Katolik? Siap. Siap menjadi anggota gereja Katolik? Siap. Siap menjadi anggota gereja Katolik? Siap. Umat silakan berdiri.